Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zara Effendi dengan NIM 20231095 dari Prodi Pendidikan IPA kelas A. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, kalian pernah nggak sih memikirkan apa yang terjadi pada makanan yang kalian makan? Dan misalnya nih, kita makan nasi padang, tentunya yang keluar itu tidak bentuk nasi padang lagi. Nah, jadi apa sih yang terjadi pada nasi padang dalam tubuh kita? Nah, jadi itu semua merupakan peran dari sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan itu sendiri merupakan serangkaian jaringan organ yang berfungsi untuk mencerna makanan. Nah, pada sistem pencernaan ini memiliki dua proses pencernaan. Yang pertama itu proses secara mekanik, yang kedua itu proses secara kimiawi. Nah, untuk proses secara mekanik itu melibatkan hal seperti gerakan-gerakan seperti gerakan meremas-remas, mengunyah, dan lain sebagainya. Biasanya proses ini bertujuan untuk mengubah makanan tadi menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, berikutnya itu ada proses secara kimiawi. Dari namanya saja kan itu sudah secara kimiawi. Tentunya melibatkan enzim-enzim yang mana proses ini bertujuan untuk mengubah partikel-partikel makanan yang kecil tadi menjadi untuk mudah diserap oleh tubuh. Nah, agar lebih jelasnya, di sini ada alat peraga untuk sistem pencernaan, di mana di sini tersusun dari organ-organ yang menyusun sistem pencernaan. Nah, oke, yang pertama itu ada rongga mulut. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu akan diproses secara kimiawi dan secara mekanik. Proses secara mekanik di sini dilakukan oleh gigi, di mana gigi mengunyah makanan yang masuk ke dalam mulut kita menjadi lebih kecil lagi. Lalu setelah itu akan terjadi proses secara kimiawi, di mana makanan yang sudah dihancurkan tadi berupa berbentuk pati. Pati tadi akan diubah menjadi gula yang lebih sederhana lagi agar dapat diserap oleh tubuh. Itu merupakan peran atau fungsi dari si enzim amilase. Enzim amilase ini diproduksi oleh kelenjar air ludah atau kelenjar air liur yang terdapat pada nomor 9 ini. Nah, selain gigi dan enzim amilase tadi, di rongga mulut juga terdapat lidah. Lidah ini berfungsi untuk mengaduk makanan agar dapat tercampur dengan enzim amilase. Nah, selanjutnya makanan tadi disalurkan atau diteruskan ke faring, yang mana faring itu merupakan rongga penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan. Setelah dari faring diteruskan ke kerongkongan atau esofagus. Di esofagus terjadi proses secara mekanik, yaitu terjadinya gerakan peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan, yang mana nanti makanan itu akan diteruskan ke lambung. Di lambung yang berbentuk seperti kacang. Nah, di lambung ini terjadi proses secara kimiawi. Nah, di sini terdapat dua enzim, yaitu enzim pepsin dan asam klorida atau HCl, di mana enzim pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, sedangkan HCl atau asam klorida ini untuk membunuh kuman atau bakteri yang masuk bersama dengan makanan. Nah, kedua enzim ini diproduksi oleh sel kelenjar yang terdapat pada dinding lambung. Nah, fungsi lambung ini sendiri itu tentu untuk menyimpan makanan dan untuk membunuh mikroorganisme oleh asam lambung. Nah, makanan dari lambung ini secara perlahan akan diteruskan ke usus halus. Nah, sebelum ke usus halus nih, ada organ penting lainnya yang membantu proses pencernaan makanan ini. Itu disebut dengan organ pelengkap, yang mana terdiri dari hati, dan ada empedu, dan ada pankreas. Pankreas di nomor 8. Hati. Nah, hati ini berfungsi untuk membentuk cairan empedu, yang mana ini berfungsi pada proses pencernaan lemak. Nah,
cairan tadi akan ditampung, cairan empedu tadi akan ditampung oleh kantong empedu. Nah, kantong empedu ini sendiri berfungsi untuk menyalurkan cairan empedu ke usus halus. Nah, selanjutnya itu ada pankreas. Nah, pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim-enzim dalam pencernaan makanan. Nah, makanan tadi yang dari lambung akan diteruskan ke usus. Di usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum atau usus kosong, dan ada ileum, itu usus penyerapan. Nah, pada duodenum atau pada usus 12 jari ini terdapat 3 enzim. Yang pertama itu ada amilase, mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua ada lipase, mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Nah, yang ketiga itu ada tripsin yang memecah pepton menjadi asam amino. Nah, selanjutnya penyerapan makanan tadi akan diteruskan ke jejunum dan ileum, yang mana di sini strukturnya seperti villi atau junjut-junjut usus, yang mana ini berfungsi untuk memperluas area penyerapan sari-sari makanan tadi. Nah, setelah itu makanan akan diteruskan ke usus besar, atau sisa-sisa makanan yang tidak bisa diserap akan diteruskan ke usus besar. Nah, di usus besar ini ada 2 bagian. Yang pertama itu ada kolon dan ada rektum. Ini disebut dengan kolom. Nah, ini kolom atas, ini kolom tengah, dan ini ada kolom bawah. Nah, di sini di kolon ini berfungsi untuk penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Nah, terus ada rektum, di mana rektum ini berfungsi untuk menyimpan feses untuk sementara waktu. Nah, selain itu di sini pada usus besar ini juga terdapat umbai cacing, karena umbai cacing itu biasanya disebut dengan usus buntu. Nah, yang paling terakhir itu ada anus di nomor 10. Nah, anus ini berfungsi untuk sebagai tempat pengeluaran zat sisa makanan atau yang disebut dengan feses. Nah, itulah tadi video pembelajaran tentang sistem pencernaan manusia. Semoga dapat dipahami, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.